A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya nun sukun dibaca dengan jelas. In hiya illa, la hukumnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah pada kata pertama yaitu illa, sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah pada kata kedua yaitu asmaun. Maka cara bacanya lam dibaca panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Illa sin punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sofir. Sofir artinya berdesis seperti suara ular. Asmaun, ma hukumnya mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah, kemudian hamzahnya ada pada kata asmaun. Maka mimnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Illa asmaun. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf sin. Cara bacanya tanwin dibunyikan samar-samar menuju sin disertai dengung. Dengung dan kesamarannya sama besar karena sin makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tanwin atau dari nun. Asma'un sam. Mim hukumnya gunnah musyaddadah karena mimnya bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Mai hukumnya harfulin atau huruf lin sebab ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilunakan atau dilembutkan. Sammaitumu, mu hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Sammaitumuha, ha hukumnya mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata pertama yaitu sammaitumuha, sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah masuk ke kata kedua yaitu atum. Maka haknya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Sammaitumuha antum. Hukumnya adalah ikhfa hakiki aqrab karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Cara bacanya nun disamarkan ke ta disertai dengungan. Ini dengungnya sedikit karena tak makhrajnya dekat dengan nun ya. Jadi ujung lidah kita mau menyentuh pangkal gigi sari atas makhraj dari huruf ta, tapi baru mau saja belum menyentuh. Tum ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim atau ba yaitu waw, maka mim sukun dibaca jelas. Antum wa a hukumnya mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan.
Alif jika ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah juga. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa aba, ba hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah, kemudian hamzahnya adalah u. Terdapat pada kata abaukum, maka baknya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Wa abaukum. Berikutnya ada hukum idgham mimi, sebab mim sukun bertemu dengan mim berharokat hidup. Cara bacanya, mim pertama dimasukkan ke mim yang hidup disertai bunyi dengung, jadi bunyi M yang ditahan. Wa abaukum ma hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu ma, hamzahnya alif dengan harokat fathah pada kata kedua yaitu anzala. Maka mimnya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu huruf zai. Cara bacanya, nun disamarkan ke zai disertai dengungan. Dengung dan kesamarannya sama besar karena zai makhrajnya atau tempat keluar hurufnya tidak dekat dan tidak jauh dari nun. Anzalallahu, lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya fathah, maka lamnya tebal. Anzalallahu, alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau dileburkan langsung ke lam berikutnya. Anzalallahu, la hukumnya mad tabi'i muqaddar karena lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Ma anzalallahu biha, ha hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Biha min ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu sin. Cara bacanya, nun disamarkan ke sin disertai dengung. Misul, lamnya disebut lam mutlak ya, dibacanya jelas, ada lam sukun tidak menghadapi huruf lam atau ro. Sultan, apabila berhenti di ton, hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya fathah panjang pada to, huruf yang disukunkannya nun, maka to-nya ini panjang, boleh 2 boleh 4 juga boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Min sultan, tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya, huruf nun sukun dileburkan ke ya disertai bunyi dengung. Jadi di sini kita tahan. Iyattabi'una. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya dipanjangkan ainnya 2 harokat. Iyattabi'una illa. Saat berhenti di la, hukumnya adalah mad tabi'i sebab ada alif sebelumnya fathah
Nah, bacanya panjang jika berhenti 2 harokat, illa. Namun ketika diwasolkan atau kita tidak berhenti di la, maka lamnya ini bacanya pendek, illau. Gugur pemanjang atau alifnya karena ada takholus bil hadfi. Takholus bil hadfi ini adalah terjadi karena ada pertemuan 2 sukun yaitu alif dan lo. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga alif ini dilepaskan. Maka lam fathah tanpa alif bacanya pendek. Illau. Alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lo. Cara bacanya alif lamnya lewatin, masukin langsung ke lo atau disebut idgham syamsi. Illallanna. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Illallanna wa ma hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa ma tahwa. Saat berhenti di wa, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena huruf ini adalah huruf alif, alif bengkok ya. Alif didahului fathah maka panjang 2 harokat tahwa. Namun jika diterusin wawunya pendek tahwal, alifnya gugur karena ada takholus bil hadfi, yaitu terjadi karena pertemuan 2 sukun, alif dan lam. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka jika wasol kenapa pendek? Karena enggak ada alifnya. Tahwal. Alif lam namanya alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah ya. Alif dengan harokat fathah ini hamzah. Maka dibaca jelas atau izhar qomari. Tahwal Selanjutnya ada ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu fa. Cara bacanya nun disamarkan ke fa disertai dengung. Dengung dan samarnya sama besar karena makhraj fa tidak dekat dan tidak jauh dari nun. Anfus. Ini pendek ya walaupun berhenti. Tanda wakafnya jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Walaqad. Dal sukun hukumnya qalqalah sughra karena dalnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca memantul, pantulannya kecil. Walaqad ja'ahum. Ja hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i ketemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a ada pada kata ja'ahum. Maka jimnya panjang boleh 4 boleh 5 harokat. Ja'ahum. Selanjutnya ada idgham mimi karena mim sukun bertemu mim berharokat. Cara bacanya mim dileburkan ke mim kedua disertai dengung. Ja'ahum mir. Selanjutnya ada idgham bila gunnah karena nun sukun bertemu huruf ro. Cara bacanya nun dileburkan ke ro, tidak disertai dengung, jadi cukup ditekan. Mir rabbihimul. Ro dibaca tafkhim karena berharokat fathah, maka ro-nya tebal. Rabbihimul. Alif lamnya namanya alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ha, maka lam dibaca jelas. Rabbihimul huda. Da hukumnya mad tabi'i muqaddar karena dal berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Huda. Am ada hukum izhar syafawi karena mim sukun tidak menghadapi mim atau ba melainkan menghadapi lam. Cara bacanya mim dibaca jelas. Amlil. Kemudian ada alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah ya, alif dengan harokat kasrah hamzahnya, maka lam dibaca jelas.
Alif lam qamariyah itu kan biasanya ada alifnya, di mana alifnya itu hamzah wasol. Mana alifnya? Alifnya dibuang karena kemasukan lam jar. Hukumnya tetap alif lam qamariyah. Lil in ada hukum ikhfa hakiki ausat karena nun sukun bertemu sin. Cara bacanya nun disamarkan ke sin disertai dengung. Insani. Sa hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lil insani ma mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Mataman. Selanjutnya ada gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Tamanna. Na mad tabi'i muqaddar karena nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Tamanna. Falillahi. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab harokat sebelumnya kasroh. Cara baca lamnya ini adalah dibaca dengan tipis. Falillahi. Lamnya ada hukum mad, namanya mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara membacanya panjang 2 harokat. Falillahil. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas ya. Falillahil a hukumnya mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan. Alif jika berharokat maka ini pun adalah hamzah. Dibaca panjang 2 harokat. Falillahil akhiratu. Ro dibaca secara tafkhim karena berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara bacanya ditebalkan. Akhiratu wal ada hukum tajwid namanya alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Alif jika berharokat ini adalah hamzahnya. Cara bacanya dibaca jelas. Wal ula. Hukumnya mad badal. Karena ada waw sukun, sebelumnya ada hamzah berharokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat hamzahnya. Wal ula. La hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada lam dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wal ula. Wa kam. Berikutnya ada hukum idgham mimi ya. Karena ada mim sukun bertemu dengan mim berharokat hidup. Cara bacanya mim pertama dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengung. Wa kam mim. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun bertemu huruf mim. Cara bacanya bunyi nun dimasukkan ke mim disertai dengungan. Mim malakil. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf fa. Cara bacanya tanwin disamarkan ke fa disertai bunyi dengung. Malakil fi. Saat berhenti di fi hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada ya sukun sebelumnya kasroh.
Cara bacanya panjang 2 harokat. Namun jika diteruskan fis, pemanjangnya ini gugur, fa-nya dibaca pendek langsung masuk ke sin ya, fis, karena ada takholus bil hadfi. Takholus bil hadfi itu terjadi karena pertemuan 2 huruf sukun yaitu alif dan sin. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, jadi fi-nya pendek. Fis, alif lamnya dinamakan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya dileburkan atau dimasukkan. Fis sama, ma matobi'i muqaddar karena ada mim dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Samawati, wa hukumnya matobi'i muqaddar karena ada waw dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fis samawati la hukumnya matobi'i dhahiri ya karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. La tughni, ni matobi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. La tughni syafa, fa matobi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Syafa'atuhum, hum ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf shin. Cara bacanya mim dibaca jelas. Syafa'atuhum syai, syai ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Syai'a, saat berhenti hukumnya mad iwad karena ada harokat tanwin fathah yang diwakofkan. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat ya tanpa ada bunyi n-nya. Syai'a. La tughni syafa'atuhum syai'an. Nah kalau diterusin gak ada hukumatnya ya, hukumnya beda lagi yaitu izhar halqi. Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara bacanya tanwin dibaca jelas. Syai'an illa, la hukumnya matobi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Illa mim, berikutnya ada hukum iqlab karena nun sukun bertemu huruf ba. Cara bacanya nun sukun diganti bunyi mim sukun ya, kemudian dengungkan tahan. Illa mim ba'di ay, selanjutnya ada idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu huruf ya. Cara bacanya nunnya dimasukkan disertai dengung. Ayyadzanallahu, lam jalalah dibaca secara tafkhim karena sebelumnya fathah. Cara bacanya ditebalkan. Ya dzanallahu, alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka dibacanya lebur atau masuk. Ya dzanallah, di sini juga ada hukumatnya namanya matobi'i muqaddar karena lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayyadzanallahu limai, mai ada hukum idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu huruf ya. Cara bacanya dimasukkan ke ya disertai dengung.
liman yasha'u. Sya hukumnya mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, kemudian hamzahnya u ada pada kata liman yasha'u. Maka shinnya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Yasha'u wa yaru. Ra sukun dibaca tafkhim karena sebelumnya fathah, dibacanya tebal. Wa yarudha. Dha hukumnya mad tabi'i muqaddar karena ada dhad dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa yarudha. Shadaqallahul azim.